Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan taufik agar setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertaat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan lisan kita agar selalu zikrullah dan banyak mengucapkan salawat, insyaallah. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan Kitabul Jami. Mudah-mudahan Allah berkahi di sepanjang pembacaannya. Minggu yang lalu sudah sampai kepada mukadimah tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kita sudah membahas sekitar berapa kemarin? 9 ya. 9 dari keutamaan akhlak mulia, yang diantara yang perlu kita garis terbalik adalah bahwa akhlak yang mulia itu membuat argo pahala kita jalan terus. Argonya jalan terus, tambah terus pahalanya, karena interaksi kita dengan orang lain itu kalau disertai akhlak mulia, maka setiap interaksi itu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubungan dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan Pak Kaum, dengan Pak Dukuh dan lain sebagainya adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Ketika kita menghadirkan akhlak mulia, maka sesungguhnya setiap perbuatan kita dinilai ibadah di sisi Allah. Hari ini insya Allah kita membacakan hadis yang pertama. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setiap hadis yang kita pelajari Allah mudahkan untuk kita ingat dan kita diberi kemudahan untuk menjalankannya insya Allah. Ini masuk ke bab 1 ya. Jadi di bab 1 nanti kita akan belajar sekitar bab 1 itu bab adab, ada sekitar 16 hadis insya Allah. Jadi hadis utamanya ada 16, tetapi hadis pendukungnya yang menerangkan hadis yang bersangkutan ada banyak jumlahnya. Dan ini adalah bab tentang adab. Nanti bab kedua itu bab tentang berbakti dan menyambung silaturahmi. Ada sekitar 14 hadis. Bab ketiga tentang zuhud dan warok. Itu sekitar 11 hadis. Sampai nanti bab 6. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan sampai selesai. Ini saya belum sempat membeli kitab yang matannya, jadi belum difotokopikan. Tapi insya Allah nggak masalah karena ini mudah dipahami insya Allah. Bab 1 ini mencakup beberapa hadis yang menjelaskan tentang adab-adab di dalam Islam, di mana sepatutnya diperhatikan dan diaplikasikan oleh setiap muslim dalam kesehariannya. Ini kata kuncinya, kata kuncinya adalah diperhatikan dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka produk dari kaum muslimin yang sudah mempelajari Kitabul Jami harus mempunyai adab yang baik, dan kita sudah pelajari keutamaannya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, an Abi Hurairata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila mahunna ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, qila mahunna ya Rasulullah, apa saja itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Jikalau engkau bertemu dengannya, maka berikan salam. Itu hak yang pertama. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang pertama adalah idza laqitahu fasalim alaihi.
Jikalau kita bertemu dengan sesama kaum muslimin, maka kita memberikan salam. Berarti tidak kepada selain muslimin. Karena ini adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau mereka mengundang kita, maka wajib buat kita datang. Ini penting ya. Jadi hak muslim yang lain, jikalau ada kaum muslimin mengundang kita, wajib kita datang. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian wa idastan sohaka fansohlahu. Jikalau mereka kaum muslimin meminta nasihat kepada kita, fansohlahu, maka wajib buat kita memberikan nasihat kepada dia, sebagaimana nasihat untuk diri kita sendiri. Nanti saya jelaskan maksudnya. Yang keempat, wa idza atosa fahamidallah fasamithu. Jikalau yang bersangkutan bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Wajib buat kita. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, wa idza marido, jikalau dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah, dijenguk. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lain, nomor 5. Kemudian wa idza mata fattabi'hu, jikalau meninggal maka diiringi jenazahnya. Kita ulang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama apa tadi? Ada 6. Yang pertama tadi, wa idza laqitahu fasalimhu. Jikalau kita bertemu dengannya, ucapkan salam. Wajib buat kita. Hukumnya wajib. Kemudian yang kedua apa tadi? Wa idza. Yang kedua apa? Ingat enggak? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau kaum muslimin mengundang kita, wajib kita mendatangi. Saya ulang lagi, yang pertama tadi apa? Jikalau bertemu, berikan salam. Yang kedua, jikalau diundang, wajib datang. Yang ketiga, wa idastan sohaka fansohlahu. Jikalau meminta nasihat, wajib buat kita memberikan nasihat. Ini bukan perkara ringan ya, memberikan nasihat. Maksudnya memberikan nasihat di sini, memberikan nasihat seolah-olah kita yang butuh. Contoh. Ada orang, jenengan sebagai seorang ayah punya anak putri, ada yang ngelamar. Jenengan kan tidak tahu nih yang ngelamar ini siapa. Jenengan bertanya kepada orang yang tahu. Maka orang yang ditanya ini wajib memberikan informasi detail yang jujur seperti orang itu mau menikahkan dengan putrinya. Paham nggih? Maka wa idastan sohaka fansohlau. Jikalau mereka meminta nasihat darimu, maka berikan nasihat, wajib. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atosa, jikalau kita bersin kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka wajib buat kita mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, jika sakit maka jenguklah. Yang 6, jikalau meninggal diiringi jenazahnya. Nah ini penting, kita kaum muslimin diajarkan tentang adab ini. Ada kata Rasulullah 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Nah, Bapak Ibu sedaya, apakah hanya 6 ini hak seorang muslim kepada muslim yang lain? Jawabannya tidak. Jadi ini itu bukan pembatasan, tetapi ini yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, maka wajib kita memperhatikan lebih. Itu maksudnya. Bahwa hak muslim yang lain kepada kita itu sebenarnya banyak sekali, tapi Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan 6. Jadi ini dikatakan di kitabnya, ungkapan ini bersifat umum, maka ia mencakup setiap individu muslim, baik muslim yang baik maupun muslim yang fasik. Sekali lagi, hakul muslim alal muslim sittun.
hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Kata-katanya muslim, bukan mukmin, bukan muhsin. Paham ya? Kita dulu udah belajar apa bedanya mukmin, muslim, muhsin. Derajat di dalam agama ada 3. Ada muslim, mukmin, muhsin, orang yang ihsan. Nah, yang disebut dalam hadis ini adalah hakul muslim alal muslim. Berarti baik dia muslimnya sembahyang ngopo ora, dia terkenal di lingkungan rapati wapi, sepanjang dia muslim, maka dia punya hak ini. Jikalau kita ketemu dengannya, berikan salam. Kemudian jikalau dia waing, ya kita doakan. Jikalau sakit, jenguk. Nanti ketika meninggal, kita antarkan. Jikalau minta nasihat kepada kita, nasihati. Siapapun dia, walaupun dia terkenal orang yang fasik. Sekali lagi, karena ini hadisnya mengatakan muslim. Bahkan dikatakan, sekalipun muslim tersebut sering melakukan dosa-dosa besar, pezina misalnya, na'udzubillah. Kita tahu dia pezina, tapi kita tahu dia muslim, maka dia tetap mendapatkan hak ini. Selama dosa besar itu bukan dosa kekufuran yang mengeluarkan dia dari muslim. Nah, ada keterangan tambahan bahwa akan tetapi hak yang disebutkan ini, 6 hak ini bisa gugur jikalau ada penghalangnya. Contoh, kita diundang untuk menghadiri sebuah undangan resepsi walimatul urs, kemudian di sana ada hal-hal yang tidak diizinkan. Misalnya pembagian khomer, oh ternyata minumannya dikasih khomer, dibagi-bagikan gitu. Kalau tentang ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan, ini masih dimaafkan insya Allah. Musik itu ya terpaksa, masih dimaafkan insya Allah. Tapi kalau yang sampai di situ dengan terang benderang ada khomer yang dibagikan, itu kita tidak wajib datang. Nah, sekali lagi, hak ini bukan pembatasan hanya 6, tapi lebih dari itu. Baik, kita bahas satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Hak yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Jikalau kita bertemu dengan sesama kaum muslimin, maka sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sapaan paling indah bagi yang mengerti dibandingkan selamat pagi, selamat malam, yang selamat paginya, yang selamat malamnya. Good morning, good afternoon, kan gitu. Sementara kaum muslimin diajarkan semoga keselamatan selalu meliputi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memberi salam adalah merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Rasulullah bersabda, salah satu yang menjadi dalil mengapa salam menjadi sangat mulia, kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tuhabbu. Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Nah, Rasulullah menyebutkan, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu. Maukah ku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang jikalau kau amalkan, maka tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Rasul mengatakan, afsus salam bainakum. Sampaikan salam di antara kalian. Rasulullah bersabda sekali lagi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kita tahu, kita sudah belajar di kitab Ushul Salasah. Memang kita tidak bisa masuk surga kalau enggak beriman. Kata Rasulullah, engkau tidak akan beriman hatta tuhabu, sampai kalian saling mencintai. Kemudian dikatakan, maukah ku beritahukan kepada kalian jikalau engkau mengamalkan ini, maka engkau akan saling mencintai? Kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Maka tebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Jadi ini tolong dipraktekkan. Kita belajar hadis ini, memohon kepada Allah, langsung bisa praktek. Langsung bisa praktek. Kepada siapa? Kepada siapa saja kaum muslimin. Maka kalau jenengan datang ke masjid yang tempat saya tinggal, itu yang namanya salam itu bertebaran, dewasa maupun anak-anak. Putranya Pak Eko yang sudah
beberapa kali sholat di sana, tahu betul insya Allah. Anak-anak ketemu anak yang lain, assalamualaikum gitu, rame. Demikian juga bapak-bapak ketemu anak-anak, assalamualaikum, sudah menjadi kebiasaan. Jauh saja, assalamualaikum gitu. Setelah saya pulang, sudah hampir sampai rumah, sudah mau masuk rumah, ada jamaah lewat mesti assalamualaikum, karena mempraktekkan hadis ini. Saya lagi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Kalian akan saling mencintai jikalau saling memberikan salam. Itu dalil pertama tentang wa idalakitahu fasalim alaihi. Jikalau engkau bertemu kepada kaum muslimin maka berikan salam. Yang kedua, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengisahkan suatu ketika seseorang bertanya pada Rasulullah SAW perihal amalan terbaik dalam Islam. Rasulullah pun menjawab. Seseorang bertanya pada Rasulullah tentang amal yang paling afdol. Tentu saja jawaban Rasulullah disesuaikan dengan kondisi orang. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang berbakti kepada orang tua. Dalam hadis ini dikatakan ketika seseorang, ya Rasulullah, apa sih sebenarnya amal yang paling afdol? Maka dijawab oleh Rasulullah, tuta'imut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Ini pentingnya berarti masalah sedekah. Kita tahu kita akan dipayungi di padang mahsyar dengan sedekah kita. Di antaranya adalah memberikan makan kepada khususnya kaum muslimin yang fakir. Semakin banyak sedekah kita, semakin lebar payung kita. Maka kalau kita dikasih kelebihan rezeki, ingat-ingat jangan terlalu cinta dengan dunia. Sebagaimana kita pernah pelajari dulu di bulan puasa, salah satu bibit pelit itu gara-gara watuhibunal malahuban jamma. Cinta kalian terhadap dunia itu teramat sangat. Itu yang membuat kita jadi pelit. Kalau kita menghilangkan kecintaan kita pada dunia, insya Allah enteng jadinya. Jadi yang pertama, ketika ditanya apa amal yang afdol pada Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Kemudian wattaqra'us salam, yaitu apa? Mengucapkan salam kepada orang lain. Nah, kepada siapa di sini? Ala man arafta, kepada orang yang kita kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang kita tidak kenal. Kejadian zaman sekarang, ciri-ciri akhir zaman diantaranya adalah orang hanya memberikan salam kepada orang yang kenal saja. Maka di hadis ini diingatkan kepada siapa? Man arafta, baik yang kalian kenal, wa man lam ta'rif, atau kepada orang yang tidak dikenal. Nah, ini prakteknya dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia sering ke pasar hanya dalam rangka untuk assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saking inginnya mempraktekkan dan mentebarkan salam. Dan ini diabadikan di dalam sebuah asar dari sebuah asar dari beliau, yaitu tentang bagaimana At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat, At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab pernah menyertai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ke pasar. Ternyata Abdullah bin Umar tidak putus-putusnya menebarkan salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Sampai kemudian pulang. Suatu ketika At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab diajak lagi oleh Abdullah bin Umar ke pasar. Maka kemudian dia mengatakan, ngopo to, mendingan saya di sini aja duduk-duduk, nggak usahlah ke pasar, wong kamu juga nggak mau beli apa-apa. Maka kemudian beliau mengatakan, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan kita disuruh menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Sampai segitunya. Kalau kita praktikkan sekarang, gemungi wong edan ora. Kita ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mbok menawa wong edan kok ya gitu. Karena sudah aneh zaman sekarang seperti itu. Itu mengapa? Bada'al Islamu ghoriban. Fasayaudu kama bada'a ghoriban. Fatubalil ghuraba. Sungguh Islam itu ketika muncul dulu dikatakan aneh. Wah, aneh mentok Islam iki. Ngau klambi kudu ditutup-tutup nggih. Kudu menebarkan salam nggih. Akan datang suatu masa di mana Islam menjadi aneh lagi. Kenapa? Karena orang tidak paham dengan syariat Islam. Orang tidak paham dengan syariat Islam. Tadi apa? Dalil yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Dalil yang pertama tentang apa?
Memberi salam adalah merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Dalilnya, tidak masuk surga orang yang tidak beriman. Tidak beriman orang yang tidak saling mencintai. Agar saling mencintai adalah harus saling memberikan salam. Yang kedua, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang paling agung? Beliau menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kenal. Maka nanti jenengan sepulang dari sini kalau ketemu orang, kalau Indonesia tuh asalnya kan muslimin kebanyakan, jadi kita nebar salam di mana-mana tuh nggak masalah. Karena asalnya di Indonesia tuh negeri muslimin. Saya dipahami, kita nggak bisa itu katanya Kristen, katanya Yahudi, katanya kan enggak. Ketoke muslim kalau di sini kan begitu. Beda dengan di Inggris atau di sana. Makanya tebarkan salam saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dijawab kita dapat Masya Allah, doa yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kemudian disebutkan salam merupakan amalan yang indah karena di dalamnya terdapat doa. Tidak selamat pagi yang selamat paginya, selamat malam yang selamat malamnya. Kalau di sini salam misalnya itu kan. Maka ketahuilah bahwa di dalam salam itu ada doa. Ini luar biasa, ada doa luar biasa. Dengan menyebarkan salam maka akan timbul rasa saling cinta di antara kaum muslimin. Dan ini benar, Bapak Ibu Saudara. Ini benar ini. Kalau jangan praktekkan assalamualaikum, assalamualaikum, akan timbul dan dilembutkan masing-masing hatinya saling mencintai. Dan itu Rasulullah yang menyampaikan. Tadi disampaikan awala adulukum, apakah engkau ingin kuberitahu jikalau engkau melakukan ini maka engkau akan saling mencintai? Itu Rasulullah yang menyampaikan. Jadi jangan kita menyangkal opo toh nek salam podo salam terus tadi saling mencintai opo toh. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Kan kita sudah belajar di usul salasah, di antara konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah apa? Dulu kita belajar ada 5. Di antaranya adalah membenarkan apa yang dikabarkan. Jadi orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita sudah belajar konsekuensinya. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau ngomong itu? Karena dia tahu setelah itu dia harus patuh kepada Nabi Muhammad, harus membenarkan apa yang dibawa. Maka dia nggak mau karena dia pengennya jadi raja. Nah, kita yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita harus meyakini betul bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Ketika beliau menyampaikan, nggak masuk surga kalian kecuali kalian beriman, nggak beriman kalian kecuali saling mencintai, nggak akan ada amalan yang bisa saling mencintai yaitu salam, lakukan karena ini kabar dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini orang yang paham dengan kualitas tauhid. Makanya orang yang dimudahkan nanti bil qauli sabit surah Ibrahim ayat 27 tentang kita akan dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Mereka yang begini yang mengimani betul terhadap ucapan syahadatnya. Enggak cuma kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi enggak tahu konsekuensinya. Kita orang yang sudah belajar, kita tahu betul ucapan itu konsekuensinya 1 2 3 4 5 6. Ini Masya Allah. Kemudian setiap muslim berhak untuk mendapatkan ucapan salam meskipun muslim tersebut merupakan ahli maksiat. Sekali lagi meskipun dia ahli maksiat. Maka kalau di lingkungan jenengan jangan melihat ada orang yang dulu pernah diceritakan wong iki waduh gawe gembreng-gembreng, kadang-kadang emosional. Saya pernah dengar cerita itu. Kalau dia muslim tetap dikasih salam. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan salam yang kita ucapkan dengan tulus kepada muslim pelaku maksiat dapat menyadarkan jiwanya. Itu. Jadi kalau ada orang yang kita anggap kok ayo beringasan banget di masyarakat kok yo nyebai banget, kita ya harus kasih salam. Meskipun kadang-kadang bisa dikatakan ngece gitu. Kita tebar salam saja. Maka setiap saya ketemu orang itu assalamualaikum. Assalamualaikum, suwi-suwi lumer dhewe. Suwi-suwi lumer dhewe. Iki wong kok dimusuhi kok malah ngonconi gitu. Nah, ini Masya Allah efek salam. Karena kita tulus mengucapkannya, kita doakan betul. Ingat Bapak Ibu Sedoyo,
kita sudah belajar usul salasa, yang diantara kita pelajari adalah tentang mendakwahkannya. Mendakwahkan, at-ta'watu ilaihi. Kita mendakwahkan apa yang kita sudah pelajari. Maka kita harus tulus betul. Yang kita ingin dari dakwah adalah orang yang kita dakwai menjadi cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kan itu targetnya. Maka kita harus tulus mengucapkan salam assalamualaikum, benar-benar doain dia. Bukan karena yang lain, pokoknya saya benar-benar niat doain dia. Toh doa saya kepada dia juga kembali ke saya. Kan malaikat mengucapkan demikian juga untukmu. Kita mendoakan orang lain, maka malaikat doain kita demikian juga seperti permintaanmu untuk orang itu, demikian juga untukmu. Kita minta orang lain menjadi kaya raya misalnya, demikian juga untukmu. Nah, ini prakteknya seperti itu. Sekali lagi, seseorang yang mungkin tersesat dengan banyak yang menaburi ya dengan salam, maka mudah-mudahan hatinya menjadi lembut dan Allah lembutkan. Dan ini mungkin, Bapak Isto ya, ini mungkin, jangan dikira ini persoalan ringan. Ini mungkin orang-orang yang beringasan di tengah-tengah masyarakat, justru kita yang ngaji itu harus lembut kepadanya dan banyak memberikan salam kepadanya secara masif. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Yang kita ingin di masyarakat kan tentrem, kita ingin dia jadi baik kan gitu kan. Kadang-kadang orang terlalu sibuk menceritakan keburukannya, lupa perbaikannya. Yang kita inginkan dia jadi baik, kan gitu. Target dari dakwah. Meskipun kita juga masih berusaha jadi baik, ya. Karena kita sudah tahu duluan, maka dilakukan. Harapannya ketika dia sudah sadar, dia meninggalkan kemaksiatannya dan kemudian dia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha. Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhu, seorang mantan pendeta Yahudi. Kalau dengan bahasa kisahnya Abdullah bin Salam menakjubkan, ya. Jadi orang Yahudi kan nggak gampang untuk menerima hidayah. Nah, ini salah satu yang menerima hidayah, padahal beliau seorang pendeta, radhiyallahu anhu. Seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam dan kemudian menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Menuturkan, nah, ini apa yang dia sampaikan. Lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Setibanya Rasulullah di kota Madinah, jitu falamma tabayantu wajahahu araftu ana wajahahu laisa bi wajhi kadzab. Kata Abdullah bin Salam, begitu Rasulullah sampai di Madinah, saya kemudian datang kepadanya, kemudian saya melihat wajahnya. Ketika saya melihat wajahnya, tidak terlihat di wajahnya seorang yang kadzab, seorang yang pendusta. Ini pendeta, ya. Dia mantan pendeta Yahudi, orang yang memahami psikologi orang-orang, ya, orang hebat di agamanya. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, dia langsung berpendapat, oh ini orang yang wajahnya itu tidak kadzab, bukan orang yang suka berdusta. Kemudian, fakana awwalu ma qol, wejangan pertama yang diberikan oleh Rasulullah setibanya di Madinah. Ingat loh Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan melakukan sebuah kalimat di tempat baru, pasti yang jenengan ucapkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Gini Pak, jenengan datang diundang nih untuk nganter pengantin misalnya dengan wakilnya. Pasti kata-kata pertamanya kan kata-kata yang jangan anggap penting banget untuk diperhatikan. Gini Bang, opo yo terus ngomong sing ora karu-karuan. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Salam, setibanya Rasulullah di Madinah, ini dakwah pertamanya. Yang pertama, ya ayuhan nas afsus salam. Yang pertama, wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Itu yang pertama. Belum menceritakan yang lain-lain, belum nyuruh yang lain-lain. Rasulullah pertama afsus salam, tebarkan salam yang pertama. Maka ini bukan persoalan ringan, makanya masuk dalam hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim kepada muslim yang lain 6. Yang pertama, wa idza laqitahu fasalim alaihi, jika lo bertemu berikan salam. Bahkan Rasulullah pun ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Yang pertama. Yang kedua baru mengatakan
wa at'imut ta'am, kembali mengingatkan berilah makan kepada orang lain. Maka persoalan memberi makan ini persoalan yang agung, bukan main-main. Persoalan agung, Bapak Ibu sedaya. Mungkin kalau jenengan warga asli Jogja yang bukan pendatang, mungkin ini terlihat ringan. Bagi pendatang yang kayak saya pernah Pak, saya benar-benar pernah ketika hijrah pertama itu mengalami. Jadi persoalan memberi makan, Bapak Ibu sedaya, itu bukan persoalan kecil. Banyak teman-teman saya yang pendatang sampai harus pulang ke kampungnya gara-gara bisnisnya nggak jalan. Terutama kemarin waktu corona, yang bisnis makanan banyak yang bangkrut. Sebagian sampai cerai dengan suaminya karena ekonominya susah, bertengkar terus. Jadi persoalan memberi makan, persoalan yang agung insya Allah. Jadi kalau jenengan hari ini memberikan sarapan seperti ini, insya Allah di sisi Allah sangat agung. Karena apa? Ketika Rasulullah ke Madinah pun pertama afsus salam, kemudian wa'atimu to'am, memberikan makan. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasilul arham. Kemudian setelah menebarkan salam, memberikan makan, sambung silaturahmi. Kemudian juga wasollu bil laili wan nasun niyam. Salatlah ketika orang-orang lain sedang tidur. Ditutup di hadis ini dikatakan, maka tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan mudah, dengan keselamatan. Masya Allah. Jadi ini kisahnya Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kalau jenengan baca kisah sejarah masuknya luar biasa nih orang, luar biasa. Ada banyak pelajaran bagaimana Abdullah bin Salam masuk Islam, luar biasa. Jadi nanti di rumah kalau bisa buka-buka bagaimana Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi, masuk Islam. Nah, beliau mengatakan ketika pertama kali ke Madinah, apa tadi kata Rasulullah? Dakwah yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Yang keempat, sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Maka penutupnya, kalian akan masuk surga dengan kemudahan dan keselamatan. Bukankah itu yang kita mau? Kita berharap betul mendapatkan keselamatan. Nah, ini hak yang pertama kita bahas, ada sekitar 1, 2, 3 hadis dan 1 tambahan kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini cukup buat kita untuk memotivasi kita praktek. Jadi tujuan kita belajar adab, kita praktek. Jangan sampai kita sudah ngaji kok malah di masyarakat, wah ngaji kok wajahnya abus, nggak enak dilihat, nyebeli, itu kan jadi masalah. Yang kena bukan jenengan dan masjidnya dan agamanya dan Allah. Mau belajar Islam ini baik malah jadi dan gurunya. Gurunya siapa tahu Pak Wahid ngajari orang bener. Nah itu. Makanya mudah-mudahan kita dan penyelenggaranya kena semua pokoknya. Demikian juga kalau baik, insya Allah baik seluruhnya. Maka sekali lagi kita sudah belajar tentang akidah yang sederhana di kitab Ushul Salasah, hubungan kita kepada Allah. Sekarang kita bagaimana membangun hubungan dengan antar manusia. Ini pula yang saya sampaikan di masjid-masjid lain. Jadi setelah Ushul Salasah, saya sampaikan kitabul Jami dulu, baru nanti kitab-kitab yang lain. Berharap apa? Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga sangat baik. Ingat nggih? Awal kitab dikatakan apa? Kita menuju surga dengan 2 tangga, yaitu tangga hubungan dengan Allah dan tangga dengan hubungan makhluknya Allah. Kalau hanya sholat rajin, zikir rajin, nggak cukup. Tangganya kurang 1, yaitu tangga hubungan dengan makhluk yang lain. Di antaranya adalah memenuhi hak-haknya. Baik, kita sudah belajar hak yang pertama. Hak yang kedua tadi apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau engkau diundang, maka wajib datang. Nah, sekarang undangan apa yang dimaksud? Kan gitu. Undangan apa? Dikatakan di sini yang wajib adalah walimatul urs. Walimatul urs apa? Undangan pernikahan. Undangan kan banyak. Di sini disebutkan. Undangan itu macam-macam. Ada walimatul urs, undangan pernikahan. Ada al-idhar. Apa itu? Syukuran hitanan. Juga ada syukuran rumah baru atau al-wakiroh, atau akikahan atau syukuran keselamatan saat kembali dari perjalanan panjang. Istilahnya
an-nakiah. Nah, yang wajib, yang lain itu semuanya sunnah. Yang wajib adalah yang walimatul urs. Jikalau jenengan diundang pernikahan maka wajib datang. Itu, wajib datang. Nah, sekarang kita lihat. Rasulullah bersabda, "Syarrut ta'am ta'amu walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan undangan. Kapan itu terjadi? Jikalau undangan itu hanya mengundang orang yang tidak butuh, orang kaya saja. Tidak mengundang orang yang butuh, yaitu orang yang fakir. Ketahuilah orang kaya sudah biasa makan enak. Bayangin, ini penting ini. Penting kalau jenengan nanti mengadakan walimatul urs, undanglah orang-orang miskin. Enggak cuma undang yang kita kenal tok. Rasulullah mengatakan syarrut ta'am ta'amu walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan undangan, makanan walimah. Yang walimah itu hanya mengundang orang-orang kaya saja, orang yang tidak butuh saja, enggak mengundang orang yang butuh. Salah dipahami nggih? Ini akhlak kaum muslimin itu harus begini, masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi, ketika ini datang dari Rasulullah, kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya membenarkan apa yang dibawa. Rasulullah menyampaikan dalam dalil yang sahih, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang kaya saja, tidak mengundang orang miskin. Yang seperti itu kita nggak wajib datang. Misalnya contoh, diundang sebuah hotel mewah, ketok itu hanya pamer tok, nggak perlu datang jenengan, nggak wajib datang. Yang jenengan wajib datang adalah yang walimah yang syar'i. Makanya disebutkan undangan walimah ini menjadi tidak wajib datang ketika ada beberapa hal. Jadi yang wajib datang itu ada syaratnya. Yang pertama, kita wajib datang ke walimatul urs jikalau yang mengundang adalah kaum muslimin. Jadi nek jenengan diundang non muslim nggak wajib datang, kalaupun datang baik, tapi nggak wajib datang, nggak terancam terhadap hadis tadi. Kata di akhir hadis dikatakan, jikalau engkau diundang tidak datang, maka engkau telah mengingkari Allah dan Rasulnya, begitu bahasanya. Wa asallahu wa rasul. Jikalau engkau diundang walimatul urs yang di situ syar'i undangannya, kok jenengan nggak datang, maka telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah yang mengundang kaum muslimin. Yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar. Tahu dihajar nggih? Dihajar itu dijauhi. Misalnya, orang itu bermasalah. Kemudian Pak Lurah mengatakan, orang itu jangan didekati sampai 1 bulan karena ini orang lagi punya masalah di masyarakat. Maka meskipun dia mengundang jenengan nggak wajib datang. Bahkan harus tidak datang. Karena apa? Untuk memberikan pelajaran yang bersangkutan bahwa dihajar itu tidak mudah. Didiamkan, dikucilkan itu nggak gampang. Paham nggih? Jadi kalau misalnya ternyata dia kok di tengah-tengah, misalnya 6 bulan dihajarnya, ternyata dia mengadakan walimatul urs, anaknya nikah, kita diundang, kita nggak boleh datang. Saya dipahami nggih? Betapa syariat Islam mengatur sampai sejauh seperti itu. Seandainya yang mengundang adalah orang yang dihajar oleh pemerintah lantaran kemaksiatan atau kebid'ahan yang dilakukannya dengan tujuan menyadarkan untuk segera bertaubat, maka sebaliknya kita tidak boleh datang. Kemudian yang ketiga, undangan yang kita wajib datang adalah undangan yang sifatnya khusus. Maksudnya khusus bagaimana? Khusus itu kita ditakyin, kue teko yo, atau kita dikasih undangan tuh. Zaman sekarang pakai undangan itu atau pakai WA. Ditujukan kepada kita langsung. Beda dengan begini. Misalnya, anak saya nikah, kemudian Bapak Ibu, anak saya nikah, insya Allah tanggal sekian, datang ya. Itu jangan nggak wajib datang. Karena Pak nggak ditakyin. Jadi undangan yang wajib datang adalah undangan yang masing-masingnya kita diberitahu, ditakyin. Makanya orang Jawa benar sebenarnya ngasih undangan. Karena apa? Yang wajib datang adalah ketika kita ditakyin, yaitu ketika kita Pak Tono injang datang ke walimah saya, anak saya, itu berarti wajib datang. Tapi kalau jenengan semua datang itu maka nggak wajib datang. Datang baik, tidak datang tidak masalah. Kemudian undangan yang wajib datang adalah undangan pada hari pertama walimah. Rasulullah ketika menikah dengan salah satu istrinya itu melaksanakan walimah 3 hari. Pernah.
Dan ini baik. Jenengan menjamu makanan di hari ke-1, kedua, ketiga itu baik menurut syariat. Tetapi undangan yang wajib jenengan datangi hari pertama. Artinya kalau hari kedua, hari ketiga sudah nggak masalah. Jenengan nggak datang, nggak mungkin diundang. Toko meneh yo, nggak datang nggak masalah. Yang wajib datang adalah yang walimah hari pertama. Kemudian yang kelima, tidak memberatkan. Contoh misalnya, jenengan punya teman baik di Lampung, jenengan diundang, itu kan memberatkan. Karena apa? Di antara memberatkan adalah menempuh perjalanan jauh yang biayanya banyak. Maka itu gugur, tidak wajib datang. Kecuali Mas Tono jenengan kesini, biaya tiket semuanya saya yang tanggung. Nah itu berarti kan sudah dimudahkan. Di sini dikatakan, bahkan dikatakan memberatkan adalah, tapi ini sekali lagi ini bukan dalam rangka melawan urf, bukan berarti melawan budaya masyarakat. Di antara memberatkan secara syariat adalah meletakkan kotak untuk dimasukkan uang. Itu termasuk kategori memberatkan. Jikalau yang bersangkutan mewajibkan harus memasukkan uang. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka melawan urf. Kalau urfnya seperti itu nggak masalah. Kalau bahwa itu hanya disediakan, ngasih silakan, tidak silakan itu nggak masalah. Seperti yang terjadi di kita. Kan orang mungkin orang ngekei terus diseneni, meskipun mungkin rodong gerutu di belakang. Kalau gerutu ini ya nggak boleh. Kalau gerutu nggak boleh. Kemudian yang keenam, di acara walimah itu tidak ada kemaksiatan. Maksudnya kemaksiatan yang sifatnya khusus. Ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana jika ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan? Ini kita nggak bisa hindari. Caranya kita datang ketika belum rame. Kita tahu ikhtilat secara hukum sebenarnya nggak boleh. Ikhtilat itu bercampur laki-laki dan perempuan. Kayak yang mangkat ke kondangan lah, do dandan ayu-ayu mentoh. Sing ngomah bocal bacel mangkat boys, bengesan macam-macam yang paling cantik dikeluarkan. Nah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan itu secara asal hukum memang tidak boleh, tetapi para ulama menyebutkan karena itu sudah terjadi di mana-mana, nang pasar yo koyo ngono kuwi, nang mall yo koyo ngono kuwi, nang dalan yo koyo ngono, maka itu diringankan. Kita boleh datang seperti itu. Musik termasuk kita datang di situ ada urgen tunggal. Secara hukum asal musik yang yang masyhur kan tidak boleh. Tapi itu sudah ada di mana-mana. Nang mobil yono musik, nang dalan ono musik, maka itu kita tetap hadir. Yang tidak hadir adalah ketika jelas-jelas di situ minumannya khamr dibagikan, anggur dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak wajib datang. Nah, ini 6 alasan yang menggugurkan sehingga kita tidak perlu datang ke walimatul urs. Sekarang bagaimana undang-undangan yang lain? Undangan hitanan, undangan lain, undangan makan siang misalnya. Itu bagaimana? Maka hukumnya sunnah. Contohnya dengan diundang, Pak, jenengan datang makan siang bareng saya. Itu hukumnya apa? Sunnah kan? Nggak wajib datang. Jenengan tanya, lawe apa? Tempe. Oh, nah mangkat. Lawe apa? Oh, iya enak banget mangkat. Artinya sunnah. Jenengan berangkat boleh, tidak boleh. Sekali lagi, yang wajib adalah walimatul urs. Sedangkan undang-undangan yang lain tidak. Tetapi di mazhab Syafi'i khusus seluruh undangan. Karena bahasa di dalam hadisnya memang undangan. Fa idza ta'aka fa'ajibhu. Ta'aka di situ pokoknya ya undangan apa saja. Undangan kita wajib datang di mazhab Syafi'i. Tapi jumhur mengatakan yang wajib adalah walimatul urs. Nah, kita pagi ini sudah membahas 2 hak dari 6 hak. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di hak-hak berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Demikian yang disampaikan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.